Yang kedua, ini salah satu yang paling banyak ditanyakan juga, hukum perbandingan tetap atau hukum Pros. Di dalam hukum Pros, dia berkata bahwa perbandingan unsur-unsur dalam tiap senyawa itu selalu tetap. Nah, contohnya seperti ini. Ketika ada 4 Pb ini ibarat saja, ada 4 atom Pb dikasih dengan 4 atom S menghasilkan 4 molekul PbS ya, atau timbal sulfida ya. Di sini. Berarti perbandingan antara Pb dan S ini kan satu atom Pb dan satu atom S, 1:1. Tapi baik lagi, misal ini kalau masanya itu enggak seperti itu. Masanya itu mereka enggak sama. Jadi misal kamu menimbang bola nih, satunya bola plastik, satunya bola karet. Walaupun ukurannya sama, apakah masanya sama? Pasti beda kan? Nah, sama hanya kayak atom ini gitu loh. Atom Pb dan atom S, misal satu atom Pb dan satu atom S. Itu walaupun sama-sama satu, tapi dia beratnya pasti berbeda. Nah, untuk reaksi itu ini tuh tidak selalu, kalau Lavoisier itu bilangnya sebelum dan sudah reaksi itu beratnya sama. Nah, si Proust ini lebih menspesifikkan. Jadi sebelum dan sudah reaksi itu memang beratnya sama, tapi setelah reaksi itu tidak semua zat itu bentuknya produk. Tidak semua zat itu bentuknya hasil reaksi. Tapi mungkin saja ada sisa dari pereaksi yang tidak ikut bereaksi. Kenapa kok dia tidak ikut bereaksi? Ya karena perbandingan unsur dalam satu senyawa itu harus tetap gitu loh. Misal kayak gini, kan ini misal Pb dan S itu perbandingannya 1:1 ya. Satu atom Pb, satu atom S membentuk satu atom PbS. Nah, kalau saya punya 4 atom Pb dan 6 atom S, apakah 6 atom S ini akan bereaksi semua gitu? Tentu tidak, karena perbandingannya harus tetap satu atom Pb dan satu atom S gitu. Maka di sini kalau kita jumlah, misal di sini tuh masing-masing lingkaran tuh beratnya satu lah ya. Satu, yang putih, yang biru 2. Ini kalau dijumlah berapa? 1 dikali 4 ditambah 2 dikali 6. 12 ditambah 4, 16. Nah, ini kalau sesudah reaksi ternyata menjadi PbS-nya itu cuma 4 dan 2-nya S. Ini kalau dihitung semuanya pasti juga 16 gitu. Ini membuktikan bahwa ya kayak kalian bikin sesuatu lah, bikin makanan, bikin kue gitu lah. Resepnya itu misal perbandingan telur dengan terigunya misal 1:1. Kalau kamu punya 1 kilogram telur harus dicampur dengan 1 kilogram terigu misal. Tapi kalau kamu telurnya punya 2 kilogram dan terigunya 1 kilogram, apakah kamu mencampurkan semua telurnya? Tentu tidak, karena komposisi kue itu adalah 1:1 gitu. Kalau kamu campurkan semuanya telurnya, pasti hasilnya bukan kue yang kita inginkan gitu. Rasanya akan berbeda dengan kue yang kita inginkan sesuai dengan resepnya. Sama kayak reaksi kimia itu juga seperti itu gitu. Jadi dalam suatu senyawa itu perbandingannya tetap gitu. Kalau kita mau PbS ya 1 Pb 1S gitu. Kalau ada 2 Pb dan 1S, ya yang terbentuk PbS itu tetap 1 gitu. Karena 1 Pb dan 1S ya, sisanya ini tidak bereaksi karena tidak dihabiskan semuanya. Sama kayak gitu ya, kurang lebih seperti itu analoginya. Maka kalau dijumlah itu akan tetap sama. Jadi masa sebelum reaksi itu berapa dan sudah reaksi itu berapa, itu akan tetap sama. Tapi setelah reaksi itu tidak semuanya itu bentuknya hasil produk atau hasil reaksi, tapi mungkin saja ada reaksi yang tidak ikut bereaksi. Jadi seperti itu. Nah, contohnya seperti ini nih. Misal, saya pengen membuat 100 gram magnesium oksida. Nah, perbandingan magnesium dan oksigen di dalam magnesium oksida itu 3:2. Maka berapa magnesium dan berapa oksigen yang dibutuhkan? Ayo coba gimana? Ayo berapa? Ada yang bisa? Magnesium 60, oksigen 40, Pak. Magnesium 60, oksigen 40. Oke. Benar ya, jadi caranya seperti ini. Kan kita tahu perbandingan magnesium dan oksigennya 3:2. Kalau kita pengen dapat 100 gram magnesium, maka caranya massa magnesium sama dengan 3/3 ditambah 2 dikali 100.
Ini kan 3 ini berasal dari ini, 3 ini. Nah ini 3 tambah 2 ini karena totalnya magnesium oksigen ini berarti ini ditambah ini kan. 5 dikali 100 ketemu 60 gram, sedangkan massa oksigennya tinggal ininya diganti 2 karena si oksigennya perbandingannya 3:2 tadi ya. Jadi 60 gram magnesium dan 40 gram oksigen di dalam magnesium oksida. Gitu ya. Nah, kalau sekarang dibalik. Kalau saya punya 50 gram magnesium dan 50 gram oksigen, berarti berapa magnesium oksida yang dihasilkan? Perbandingan antara magnesium dan oksigennya tetap 3:2 ya. Ada yang bisa jawab? 5/30 bukan, Pak? Magnesiumnya berapa? 45. 45. Oksigennya? 30. 30. Ada yang punya jawaban lain? Makasih buat Gus Vina. 48/32. Berapa? 48/32. 48 magnesiumnya? Iya, oksigen Oke. 32. Oksigennya 32. Oke. Ada lagi yang punya jawaban lain? Jadi harus tetap ya. Jadi yang ditanyakan berapa magnesium oksidanya? Berarti magnesium oksidanya. Bukan magnesiumnya berapa, oksigennya berapa, tapi magnesium oksidanya berapa? 80. 3 gram bukan, Pak? 83,4. 83,4. Oke. Jadi gini, tolong didengarkan ya. Setiap reaksi kimia itu berlangsung kan secara natural, secara alami gitu. Tidak ada yang mengkontrol. Kalau ada ini sama ini campur, kalau dia bisa bereaksi, ya udah dia bereaksi. Gitu. Nah, dia berhenti ketika kapan? Nah, kalau kalian naik motor nih, naik motor kan tergantung bensinnya kan. Kalau saya gas saja itu, misal gas terus motor itu dilepas dalam keadaan ngegas terus. Nah, motor itu berhenti ketika kapan? Pasti kan ketika bensinnya habis kan, gitu. Sama kayak reaksi kimia. Jadi antara magnesium dan oksigen ini bereaksi tetap 3:2. Selama bereaksi itu harus tetap 3:2, 3:2 itu. Dan reaksi itu berhenti ketika salah satu dari keduanya ini habis atau dua-duanya habis. Karena tidak ada yang mengkontrol gitu loh. Ya, reaksi itu berlangsung secara alami. Secara alami itu pasti berhenti ketika salah satunya habis atau dua-duanya habis. Itu reaksi akan berhenti. Berarti di sini antara magnesium dan oksigen, apakah magnesiumnya yang habis ataukah oksigennya yang habis atau dua-duanya habis? Nah, itu reaksi akan berhenti. Kalau selama salah satunya masih dua-duanya itu masih sisa, ya berarti dia akan terus berlangsung reaksi itu sampai salah satunya habis. Nah, selama reaksi itu tetap perbandingan yang bereaksi antara magnesium dan oksigen itu tetap 3:2. Maka caranya kita di sini berarti ada dua, ada magnesium dan ada oksigen. Maka di sini kita cari dulu ketika magnesiumnya habis, ya berapa oksigen yang dibutuhkan. Berarti caranya seperti ini, ya magnesium dibanding oksigen kan 3:2. Nah kalau magnesiumnya 50 gram, berarti berapakah oksigen yang dibutuhkan? Gitu kan 3:2-nya, gitu kan? Berarti 3/2 sama dengan 50 dibagi X. Gitu. Misal berarti kita tinggal dikali silang, berarti X sama dengan 50 dikali 2 dibagi 3 ketemu 33,33 gram. Maka untuk menghabiskan 50 gram magnesium itu membutuhkan 33,33 gram si oksigen. Nah, case kedua, kalau oksigennya habis kira-kira magnesiumnya butuh berapa? Gitu kan. Magnesiumnya tinggal dibalik aja ya, 3/2 sama dengan X per 50. Karena ada oksigennya jumlahnya 50 kan di awal. Nah, tinggal dikali silang, maka X sama dengan 50 dikali 3 dibagi 2. Sama dengan 75 gram. Nah, maka untuk menghabiskan 50 gram oksigen itu membutuhkan 75 gram magnesium. Nah, kemungkinan ini itu tidak mungkin terjadi
Kenapa kok tidak mungkin terjadi? Karena dilihat magnesium yang kita punya adalah 50 gram dan oksigennya 50 gram. Sementara untuk menghasilkan 50 gram menghabiskan 50 gram oksigen itu membutuhkan 75 gram magnesium, sementara yang kita punya hanya 50. Berarti ini tidak mungkin terjadi, maka kemungkinan yang terjadi adalah si magnesiumnya yang habis, yaitu untuk menghabiskan 50 gram magnesium itu hanya membutuhkan 33,33 gram oksigen, sehingga magnesium oksida yang dihasilkan adalah 50 ditambah 33,3 ketemu 83,33 gram. Jadi nanti di akhir reaksi itu totalnya kan harus 100. Berarti 83,33 gram magnesium oksida dan sisanya apa? Oksigen. Oksigennya berapa? 16,67. 16,67 gram oksigen. Gitu ya. Jadi benar. Jadi di akhir reaksi itu akan ditemukan magnesium oksida sebanyak 83,33 gram dan sisa oksigen yang tidak bereaksi sebanyak 16,67 gram. Jadi seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas. Bapak. Ya, silakan. Pak, kalau saya itu pakai MBS itu boleh nggak, Pak? Boleh. Kayak boleh. Mula-mula bereaksi terus sisa gitu. Boleh. Jadi yang 50-nya itu dibagi sama 3. Yang MB-nya terus yang 50. Yang O-nya itu 50 dibagi sama 2. Terus nanti yang terkecil itu nanti dia bakalan habis, Pak. Kan tadi yang paling kecil jadinya MG tuh habis jadinya dia. Terus berarti nanti pakai yang oksigen, terus yang oksigen kan 2:3/50, berarti 2/3 dikali 50 kan Pak ya, sama dengan 33,33 gram. Terus sisanya itu yang oksigen 50 dikurang 33,33 gram, Pak. Saya gitu caranya. Oh iya. Agak ribet ya. Saya kurang paham tadi maksudnya apa yang kamu sampaikan itu. Jadi iya Pak, emang nggak jelas. Iya. Jadi mungkin itu. Jadi MBS itu sebenarnya bisa, tapi nanti masuknya ke stoikiometri. Ya, maksudnya ke stoikiometri. Ya. Nanti kalau stoikiometri itu sebenarnya pembaginya bukan 3:2 ini, tapi pembandingnya AR. AR-nya Mg itu berapa? Ini dibagi AR-nya oksigen berapa? Lalu nanti dibagi dengan koefisiennya. Nah, itu nanti yang paling kecil yang menjadi reaksi pembatasnya. Gitu. Nanti akan dijelaskan oleh Butin nanti di stoikiometri. Nah, tapi caranya untuk sekarang itu bisa pakai itu juga. Kalau itu benar, ya nggak apa-apa. Tapi jawabannya sama kan ya, Fauzi? Sama Pak, sama. Ya udah. Saya kalau nggak lihat itu ini apa? Kurang bisa membayangkan apa yang kamu sampaikan tadi. Ya kalau benar ya silakan dipakai, nggak apa-apa. Tapi yang pasti MBS itu sama aja. Ya. Mula-mula bereaksi sisa itu sebenarnya konsep awalnya juga dari sini. Gitu. Konsep awalnya MBS itu dari sini juga. Sama aja gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada ya? Oke, lanjut. Hah? Mau lanjut. nanya. Oh ya, silakan. Ini misalnya kan magnesium sama oksigen perbandingannya segini. Nah, nanti kalau misalnya oksigen sama yang lain itu bakal sama apa beda nilai perbandingannya? Beda. Nah, itu juga yang paling banyak ditanyakan. Pak, ini kamu tanya dapatnya 3:2 dari mana gitu kan maksudnya? Nah, itu dari sini saya jelaskan. Dari perbandingan massa atom relatifnya. Nah, AR-nya Mg kan 24, AR-nya O itu 16. Sementara dalam MgO itu ada 1 Mg dan 1 O. Ya kan? Berarti perbandingan Mg dan O-nya 24 dibanding 16. 24 banding 16 kan 3:2. Nah, AR-nya ini yang menjadi angka ini sebenarnya. Nah, nanti kalau di soal itu sudah ada perbandingannya, ya udah pakai perbandingan itu. Tapi kalau nggak ada, kamu lihat di perbandingan AR dan MR-nya. Gitu ya. AR MR-nya itu bisa kalian lihat
di tabel periodik unsur atau susunan unsur berkala. Sudah dijelaskan kan? Ya. Itu bisa kalian lihat saja, nggak perlu dihafalkan semuanya. Saya pun tidak hafal semuanya. Kalau nggak tahu ya udah lihat, karena MG dan O itu sering muncul, makanya saya hafal gitu. Ya. Jadi perbandingannya itu bisa dilihat dari situ. Nah, sekarang berarti nih, kalau H2O, berarti perbandingan H dan O berapa? Di dalam H2O. Yang punya 1/16. Satu banding dua. unsur bisa dilihat. Satu Berapa? banding 1/16. 16. 1/16. Coba H2O, hanya berapa dalam Satu H2O? banding 8. Soalnya Dua, hanya 2. berarti 2 dikali 1 kan? O-nya 16. Berarti 1/8. 8. Nah, dilihat ya, ini angka indeksnya itu jangan dilupain. Kasihan kalau dia dilupain, ditinggalkan ya. Udah ditulis kok dilupakan ya. Ini berarti H-nya itu jumlahnya 2 ya. Jadi karena AR-nya H itu 1 dikali 2 dibandingkan O-nya 1 berarti 16. Berarti 2/16 sama dengan 1/8. Gitu. Kalau ini berapa perbandingan C, H, dan O? C itu AR-nya 12, H itu 1, O 16. Ayo berapa? 12/1/16. Kurang tepat. Ayo coba berapa? Berapa perbandingan C, H, dan O dalam CH3COH? 24/4 banding 32. 6/1 6/1/8. Banding 8. Belum datang kayaknya. Iya. Gimana? Maaf. Apa ini saya? 6/1/8. 6/1/8. 6/1/8. 8. Ya. Kan di sini C-nya ada 2. 2 dikali 12 kan 2 kali 12 kan 24. 24. Hanya ada 4 kan? 4 kali 1 4. O-nya ada 2. 2 kali 16 32. Berarti 24 banding 4 banding 32. Ini kalau dibagi 6 semua dibagi 4 semua 6 banding 1 banding 8. Gitu. Kalau ini berapa perbandingan Na, H, dan O dalam NaOH? 23/1/16. 23/1/16. Menurut saya kali ya. Jadi itu ya, sudah tahu ya perbandingan ini dari mana hasilnya? Perbandingan ini dari massa atom relatif dari masing-masing unsurnya dalam satu senyawa. Oke. Sudah jelas untuk hukum pros? Ada yang mau ditanyakan lagi? Berarti kalau ulangan itu boleh buka tabel periodik ya, Pak? Boleh. Biasanya Buat boleh. ngelihat massa Kalaupun atomnya. tidak Oke. boleh, nanti AR-nya itu dicantumkan di soal. Biasanya. Jadi tinggal lihat aja. Oke, Pak. Oke, ada lagi? Saya pun sampai sekarang itu nggak hafal semua loh. Cuma hafal ya yang sering muncul aja gitu. Karena kata dosen saya tuh ya itu nggak penting dihafalkan karena bisa dilihat. Tapi nanti seiring berjalannya waktu kalian akan hafal sendiri beberapa unsur yang sering muncul gitu. Tanpa kan kalau ngelihat terus kan lama karena sering muncul misal O itu karena sering muncul 16 ya udah pasti hafal. C itu 12, H itu 1 gitu. Na itu 23, terus Mg 24. Apalagi yang sering muncul itu pasti sering lah. CL itu 35,5. Terus apalagi ya? CU 63,5, FN 56 gitu. Itu akan sering muncul, itu akan hafal dengan sendirinya. Oke, silakan bertanya kalau masih ada yang belum paham. Tidak ada? Baik, kita lanjutkan ya.